Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa YouTube dimanapun berada dan para pendengar yang budiman, ma'asyiral muslimin seluruhnya dari berbagai entitas dan juga tentu saja berbagai jalur menikmati tazkirah singkat ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan bagan kehidupan manusia menurut Dr. Umar Kafi di dalam kitab Al-Wadul Haq, perjalanan yang pasti dilewati oleh manusia. Di dalam kitab Al-Wadul Haq ini, Dr. Umar Kafi menuliskan bagan kehidupan sebagai berikut. Seseorang diciptakan Allah di alam ruh. Sudah ditentukan dia akan menjadi laki-laki atau perempuan. Lalu Allah memasukkan ruh itu dalam suatu proses dalam kandungan seorang ibu selama 9 bulan atau mungkin lebih atau kurang beberapa hari. Di alam rahim setelah 9 bulan akan keluar dan menjadi 4 fase kehidupan di dunia, yaitu fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja menjadi dewasa, dan fase keempat adalah fase tua dan menjadi renta, lalu kemudian meninggal dunia. Di dalam proses meninggal itu, Allah menampakkan rahasianya dan berkata yang artinya, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi, petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam asap yang sangat keras. Itu surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ini adalah surat yang ke-40. Jadi diperlihatkan serambi-serambi neraka atau serambi surga pada saat sakaratul maut itu, dan di dalam kubur akan mengalami 2 kemungkinan, yaitu siksa kubur atau nikmat kubur, yaitu serambi neraka atau serambi surga. Setelah itu Allah akan menetapkan kiamat pada tiupan sangkakala pertama. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 103, yang artinya, kejutan atau goncangan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi manusia akan melihat dengan ainul yakin, dengan mata kepala sendiri, bagaimana proses kiamat terjadi. Kemudian Allah
takdirkan malaikat peniup sangkakala, malaikat Israfil, meniup sangkakala yang kedua. Manusia memasuki proses dibangkitkan kembali dari kuburnya. Dan setelah itu manusia akan dikumpulkan semua di padang mahsyar. Itu adalah suatu hari yang besar di mana manusia akan dibagikan catatan amalnya. Dalam Al-Quran disebutkan, maka beruntunglah orang yang diberikan amalnya dari sebelah kanan, dan celakalah orang yang diberikan kitabnya dari kiri atau dari belakang. Nauzubillah. Itu juga sebabnya setiap orang berwudu, apabila dia mencuci tangan kanannya, dia mengatakan di dalam hatinya kepada Allah, "Ya Rabb, berikanlah kitabku dari tangan kanan. Sungguh beruntung orang yang telah Engkau berikan kitabnya dari tangan kanan." Dan ketika membasuh tangan kirinya, dia berkata di dalam hatinya, "Dan janganlah berikan kitabku dari tangan kiri atau dari belakang. Ya Rob, sungguh telah Engkau hinakan orang yang Engkau berikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang." Setelah proses pemberian catatan amal dan diperlihatkan kepadanya catatan amal itu, bahkan Allah mengatakan pada hari itu pandangannya menjadi tajam dan dia melihat malaikat pengiring, sehingga manusia pada saat itu bisa melihat para malaikat. Dan syafaat pun berlaku pada saat itu yang dikeluarkan oleh para nabi setelah mendapat izin dari Allah, sesuai keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal sebagai ayat kursi, bahwa syafaat hanya akan diberikan kepada orang yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Dalam berbagai kisah hadis, syafaat pertama diberikan kesempatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya. Selanjutnya manusia akan melewati siratal mustaqim. Disebutkan di dalam surah Al-Hijr yang artinya Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Itu surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 44. Nah, di Jahannam ini ada macam-macam nama pintunya. Ada yang disebut dengan Lasha, Al-Hutama, Sa'ir, Sadar, Al-Jahim, dan Al-Hawiyah. Adapun orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam surga, dan surga dikenal di dalam nama-nama, yaitu Al-Jannah, Darussalam, Darul Muqamah, Jannatul Ma'wah, Jannatul Adn, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, dan Jannatul Al-Khuld. Kemudian orang-orang tertentu di dalam surga itu boleh dan mendapat kesempatan untuk menikmati telaga Al-Kautsar yang diciptakan Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat hadis Muslim dan Ahmad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang telaga Kautsar, airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih sejuk dari salju, dan lebih harum dari misik. Demikianlah bagian kehidupan manusia dalam kitab Al-Wadul Haq, tulisan Dr. Umar Kafi. Semoga memberi manfaat
untuk para pemirsa Ma'asyiral muslimin di mana saja berada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Al-Fakir Samin Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.